Timnas Cina menjadi salah satu tim setelah Bahrain yang menjadi musuh bebuyutan Indonesia di round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 dan sering mencibir masalah antar kesebelasan. Kali ini, pelatih The Dragons mengakui ternyata penilaiannya nggak semudah itu meski sebelumnya sempat mengalahkan Indonesia dengan skor cukup telak di kandang sendiri. Branko Ivankovic mulai menyadari banyaknya penggawa Garuda yang berkarir di Eropa, punya kualitas yang bukan main. Apalagi beberapa pemain sempat menjadi rebutan di Liga Top Eropa, macam yang sempat dialami Kevin Dix sebelum akhirnya ke Bundesliga. Di sisi lain, persiapan Timnas Indonesia bersama era kepelatihan baru tampak tak akan menunggu lama-lama. Dengan waktu yang singkat harus dimaksimalkan. Dan Kluivert bisa full senyum nih, sebab nggak perlu repot-repot untuk berbicara. Sang asisten Alex Pastoor selalu peka untuk bekerja keras memastikan persiapan yang matang. Termasuk yang paling ia soroti adalah pengiriman pesan tersirat ke PSSI agar lebih cepat melobi-lobi klub para pemain agar bisa kumpul lebih awal. Belum lagi ditambah pemain keturunan yang baru bergabung, macam Ole maupun Jairo sedang diupayakan. Klubnya wajib dilobi dong biar nggak terlalu mepet buat menyesuaikan. Mengingat waktu persiapan yang singkat, tampaknya hal ini sangat wajib dilakukan. Lantas bagaimana pesan tersirat Alex Pastoor untuk Erick Thohir dan bagaimana reaksi pelatih Cina melihat perkembangan pesat Timnas Indonesia? Berikut adalah jawabannya. Panasnya persaingan Timnas Indonesia dengan Cina tak luput dari niat licik mereka saat menyambut kedatangan skuad Garuda sebagai tim tamu yang justru dijauhkan ke pinggir negeri tirai bambu. Ketika itu, banyak yang geram dengan trik licik Cina yang menguras banyak energi pemain sekaligus menguras kantong PSSI yang harus charter pesawat. Dan Erick Thohir juga sempat mengatakan akan balas dendam. Tapi cuma bercanda. Kini di sisa 4 laga akhir round 3, persaingan makin ketat, termasuk akan kembali saling adu kuat dengan Cina, namun sekarang giliran Indonesia yang akan menyambut kedatangan skuad The Dragons di GBK. Kebetulan skuad Garuda juga akan menyambut dengan era kepelatihan baru yang juga ditambah sejumlah pemain keturunan yang masih fresh. Terutama di lini serang, akan ada tambahan amunisi biar nggak keteteran, layaknya di leg pertama, selalu penyerangnya kurang tajam. Ole Romani beserta satu striker yang masih disembunyikan namanya, entah Mauro Ziestra atau Miliano Jonathans yang akan masuk, akan tetap semuanya jelas punya kualitas yang lebih baik dibanding penyerang kita yang sudah ada sekarang. Peningkatan level diaspora yang diburu juga terus meningkat setelah datangnya Patrick Kluivert. Harapannya yang baru-baru lebih bervalue agar bisa bersaing di skuad yang notabene sudah lumayan kuat sekarang. Termasuk Jairo dan satu kiper yang sudah dibocorkan Yusa bisa jadi alat tempur untuk menghabisi Cina di atas rumput GBK, ya kan? Dari yang tengah diupayakan oleh PSSI bersama pelatih baru untuk meraih segalanya demi menembus dinding Piala Dunia, ternyata mencuri perhatian pelatih Timnas Cina, di mana Branko Ivankovic sadar mengakui Indonesia sebagai kekuatan baru Asia yang sudah serasa Eropa, dikarenakan banyaknya pemain keturunan yang ada. Seperti yang dilansir dari Super Bowl, Ivankovic melihat Indonesia sebagai penantang terhebat Cina yang bisa menjegal mereka untuk langsung tersingkir di round 3. Apalagi dengan tren baru yang belakangan ini baru mencetak sejarah saat menjamu Saudi, tentu skuad The Dragons tak mau menjadi korban keganasan Timnas Indonesia yang selanjutnya. Ivankovic lebih memilih untuk tetap tidak meremehkan Indonesia meski ada perubahan struktur pelatih dan pemain baru yang sebenarnya belum menyatu padu. Pertandingan melawan Indonesia adalah yang paling sulit dan sensitif. Dalam konsep tradisional setiap orang, kekuatan Indonesia tidak setingkat dengan tim Cina, dan tampaknya kekuatannya lebih buruk daripada tim Cina. Namun kenyataannya Indonesia sekarang memiliki 15 pemain yang berkarir di negara-negara seperti Belgia, Belanda, dan Italia. Situasi mereka saat ini tidak lagi sama seperti sebelumnya. Dalam pertandingan terakhir tahun lalu, mereka mengalahkan Arab Saudi 2-0.
yang merupakan cerminan dari hal itu. Ungkap pelatih Cina dikutip dari 163.com. Ya, pada akhirnya mereka sadar juga kalau pemain keturunan Indonesia bukan kaleng-kaleng secara kualitas maupun nasionalismenya. Hampir semuanya bermain di Liga Eropa, bahkan ada beberapa di Liga Top, macam Bang Jai dan Kevin Dix yang baru akan diboyong ke Bundesliga bulan depan. Berbeda dengan Cina, yang sebenarnya juga mempunyai pemain keturunan maupun naturalisasi. Namun secara kualitas dan level sudah berbeda jauh. Skuad asuhan Branko Ivankovic ini sebenarnya juga menambah kekuatan di sisa 4 laga kualifikasi World Cup, seperti yang dilansir dari bola.com. Serginho, Oscar Maritu, Ryan Raposo, dan juga Christopher Cheng adalah nama-nama baru yang sedang diproses oleh Federasi Cina. Dan bisa dipastikan mereka akan tampil menghadapi Indonesia pada matchday Juni mendatang. Tapi kembali lagi, kebanyakan dari mereka bermain di liga lokal. Hanya Christopher Cheng yang bermain di Liga Eropa bersama Sandefjord, atau tepatnya di Liga Utama Belgia Elite Serien. Masih so-so lah kalau secara kualitas. Tapi mau bagaimanapun juga harus tetap waspada dan gak boleh jumawa coy. Ingat itu. Di sisi lain, Timnas Indonesia sendiri sekarang sedang persiapan penuh. Jadwal yang mepet dengan kompetisi klub akan menjadi tantangan bagi era baru Patrick Kluivert. Untungnya ada Alex Pastoor yang selalu peka terhadap situasi yang ada. Jadi Prof. Alex belum lama ini saat wawancara dengan awak media Belanda, ia menekankan pada persiapan penuh, jangan membuang waktu sedikit pun. Di sini sepertinya Alex Pastoor ingin menyampaikan pesan tersirat kepada Erick Thohir untuk menekankan bahwa negosiasi ataupun lobi-lobi dengan klub menjadi tahap awal yang krusial untuk melepas para pemain. Sebab semuanya baru bisa sepenuhnya fokus setelah resmi bergabung dengan skuad Timnas Indonesia. Apalagi Alex Pastoor beserta tim kepelatihan tak akan mendapatkan jatah laga uji coba, yang membuat mereka siap tak siap harus terjun ke Australia untuk langsung tempur di atas lapangan. Tentu saja, ketika para pemain telah memainkan laga terakhir sebelum ke tim nasional, Anda harus bernegosiasi dengan pemberi kerja. Namun Anda tidak dapat melakukan apapun sampai mereka berada di pihak Anda. Apalagi tidak ada kesempatan untuk uji coba, seharusnya tidak ada kebingungan, kata Alex Pastoor sumber suara.com. Dengan adanya Profesor Alex, Coach Patrick memang cukup dibuat sumringah sebab tak perlu banyak gerak ataupun kerja. Skuad Garuda sudah diatur sedemikian rupa oleh para asistennya yang lebih menunjukkan kerja keras. Paling Patrick Kluivert yang difokuskan belakangan ini untuk membujuk pemain, itu pun masih bisa pakai scouting talent untuk memantaunya secara langsung. Apalagi dengan pemain yang sudah resmi diproses, macam Ole, Jairo, dan 2 sosok misterius, belum lagi sejumlah pemain layaknya Elkan, Sadil, maupun Mark Locke juga bisa kembali dipanggil. Wah, pokoknya era Kluivert another level lah, maka tak heran semua juga berharap lebih kepadanya. Dan inilah resikonya yang harus dihadapi kalau mau jadi pengganti di tengah jalan. Enak dapat pemain matang, tapi resikonya gede. Begitulah kira-kira gambarannya. So, dari semua itu sebenarnya harapannya cuma satu, semoga Patrick Kluivert, Alex Pastoor, dan asisten-asisten lainnya mampu meracik mereka dengan sebaik mungkin, tanpa menyia-nyiakan pemain dan juga peluang. Terutama di ruang ganti, bisa kali dikuasai, jangan sampai banyak isu perpecahan seperti sebelumnya, yang entah belum terungkap kebenarannya. Jadi itulah yang tengah diupayakan skuad Garuda, yang semakin dekat dengan matchday Maret mendatang teman-teman, tinggal bulan depan doang loh.
Dan Mimin kembali ingatkan buat gak jumawa, termasuk lawan Cina, akan tetapi tetap optimis coy. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.